Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan cetak rekor pendapatan tahunan dan raih keuntungan pertama dalam 15 tahun. Inter Milan kembali menorehkan catatan bersejarah, bukan hanya di lapangan tetapi juga di sektor finansial. Klub berjuluk Nerazzurri itu resmi mengumumkan rekor pendapatan tahunan tertinggi sepanjang sejarah mereka, sekaligus mencatatkan keuntungan bersih pertama dalam 15 tahun terakhir. Menurut laporan resmi di situs klub, Inter Milan meraih pendapatan tahunan sebesar 567 juta euro. Angka ini bukan hanya rekor klub, melainkan juga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Serie A. Yang membuat catatan ini semakin istimewa adalah klub meraih keuntungan bersih untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sebesar 35,4 juta euro, yang berhasil dibukukan Inter Milan. Padahal sebelumnya, Nerazzurri masih mencatat kerugian sekitar 35,7 juta euro. Artinya, klub berhasil melakukan pembalikan finansial yang luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun. Ada tim Italia yang sudah bergerak untuk mengamankan Vlahovic. Masa depan Dusan Vlahovic masih menjadi bahan spekulasi, meski kontraknya bersama Juventus baru akan berakhir pada 2026, dan sempat dikaitkan dengan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir. Melalui kanal YouTube-nya, pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan situasi terkini mengenai penyerang asal Serbia tersebut. Intensi Juventus adalah tetap mempertahankan Vlahovic setidaknya hingga Januari. Namun, sejumlah klub mulai mempelajari potensi biaya apabila ia tersedia gratis pada 2026, termasuk komisi dan gaji. Ada banyak tim yang tertarik, baik di Italia maupun luar negeri. Bahkan, Bayer sudah melakukan kontak awal untuk meminta informasi. Namun, untuk saat ini belum ada lebih dari sekadar panggilan bersifat informatif, ungkap Romano. Inter menjadi salah satu klub yang pernah disebutkan siap bergerak mendatangkan Vlahovic jika benar si pemain tersedia tanpa biaya untuk didatangkan. Namun jelas, si pemain harus menyesuaikan gaji yang ia terima jika bersedia bergabung dengan Inter. Josep Martinez puas dengan clean sheet perdana bersama Inter Milan musim ini. Inter Milan sukses meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Cagliari dalam laga pekan kelima Serie A. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 itu menjadi panggung spesial bagi kiper cadangan Nerazzurri, Josep Martinez, yang mencatatkan clean sheet perdana musim ini. Dipercaya tampil sejak menit awal oleh pelatih Christian Cifu, Martinez menunjukkan performa solid di bawah Mistar. Meski tidak banyak mendapat ancaman berarti, ketenangannya dalam mengantisipasi bola dan membangun serangan dari belakang memberi rasa aman bagi lini pertahanan Inter. Gol dari Lautaro Martinez dan Pio Esposito memastikan kemenangan di Sardinia, sementara Josep Martinez mampu menjaga gawangnya tetap steril. Melalui unggahan di media sosial, kiper asal Spanyol itu mengungkapkan kebahagiaannya, performa solid di lapangan yang sulit, senang bisa membantu tim. Tapi sekarang fokus ke tantangan berikutnya di Liga Champions melawan Slavia Praha. Di Marco tegaskan komitmennya di Inter Milan, saya selalu berikan 100%. Federico Di Marco menegaskan dirinya selalu memberikan totalitas penuh untuk Inter Milan setiap kali turun ke lapangan. Dalam wawancara bersama Sky Sport yang dikutip FC Inter News, Di Marco menegaskan bahwa meski sempat mengalami pasang surut performa, semangatnya untuk membela Panji Nerazzurri tidak pernah berkurang sedikit pun. Musim ini memang belum jadi periode terbaik Di Marco dalam hal produktivitas, namun kontribusinya tetap krusial. Dari 5 laga awal Serie A, ia mencatatkan 1 gol dan 2 assist, termasuk umpan penting untuk Francesco Pio Esposito saat Inter menang 2-0 di markas Cagliari. Meski sempat memulai laga dari bangku cadangan di Sardinia, Di Marco diyakini akan kembali masuk starting 11 saat Inter menjamu Slavia Praha di matchday 2 Liga Champions. Apalagi ia juga tampil sejak menit awal, pada kemenangan pembuka melawan Ajax.
Pio Esposito cetak sejarah, jadi salah satu pencetak gol termuda Inter Milan di Serie A. Inter Milan kembali melahirkan bintang muda berbakat, dalam kemenangan 2-0 atas Cagliari pada pekan kelima Serie A di Sardinia. Francesco Pio Esposito resmi menorehkan namanya dalam buku sejarah Nerazzurri. Di usia 20 tahun dan 91 hari, penyerang jebolan Akademi Inter ini mencetak gol pertamanya di Serie A, sebuah momen bersejarah yang menjadi hasil kerja kerasnya sejak promosi ke tim utama asuhan Christian Cifu. Gol Esposito tidak hanya memastikan 3 poin penting bagi Inter, tapi juga menjadikannya salah satu pencetak gol termuda klub di Serie A abad ini. Menurut data dari FC Internews, Pio kini berada di posisi keempat dalam daftar pemain Italia termuda yang mencetak gol untuk Nerazzurri di Serie A. Uniknya, sang adik kini menyusul jejak Sebastiano Esposito, kakaknya, yang lebih dulu mencetak gol untuk Inter di usia belia. Bastoni puji Pio Esposito, dia punya kualitas unik. Inter Milan melanjutkan tren positif, setelah menundukkan Cagliari 2-0 pada laga pekan lalu. Salah satu sorotan utama dalam laga tersebut adalah gol perdana Francesco Pio Esposito, untuk Nerazzurri di kompetisi Serie A. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, tak segan memberikan pujian kepada striker muda itu, menyebut sang penyerang memiliki kualitas unik, yang bisa membuatnya jadi bintang masa depan. Masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Marcus Thuram di babak kedua, Pio Esposito langsung memberikan dampak. Pada menit ke-82, ia sukses memanfaatkan umpan Federico Di Marco, untuk menggandakan keunggulan Inter menjadi 2-0. Gol tersebut bukan hanya mengunci kemenangan, tetapi juga membuka keran gol sang striker muda bersama tim senior Inter Milan. Sebelumnya, Esposito sempat tampil menjanjikan di Liga Champions saat melawan Ajax, meski belum mampu mencetak gol. Dengan performa tersebut, pelatih Christian Cifu dikabarkan mulai mempertimbangkan Pio Esposito untuk tampil sebagai starter di laga Matchday 2 Liga Champions melawan Slavia Praha. Adani, pergerakan dan distribusi bola Inter Milan, terbaik di Serie A. Ex-bek Inter Milan sekaligus pundit sepak bola ternama, Lele Adani, memberikan analisis mendalam mengenai gaya permainan Inter Milan di bawah pelatih Christian Cifu. Menurutnya, ada benang merah yang menghubungkan era Antonio Conte, Simone Inzaghi, hingga kini bersama Cifu, khususnya dalam hal sirkulasi bola dan pergerakan tanpa dribble. Berbicara dalam program FIFA eFootball, Adani menegaskan bahwa Inter Milan adalah tim yang paling baik dalam hal distribusi bola dan movement di Serie A saat ini. Tanpa pemain dribbling murni, Inter tetap menjadi tim yang paling baik di Serie A dalam hal mengalirkan bola dan pergerakan. Itu sudah terlihat sejak era Conte, kemudian dimodifikasi oleh Inzaghi, dan kini diwarisi Cifu, ujar Adani, seperti dilansir FC Internews. Menurutnya, skema rotasi pemain yang diterapkan Inter bukan hal baru, melainkan pengembangan konsep taktik lama yang telah menjadi identitas klub dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat adanya rotasi permainan yang mengingatkan pada konsep-konsep taktis lama. Oktri investasikan 100 juta euro untuk pusat latihan Inter. Inter merilis detail penting dalam laporan keuangan terbarunya, salah satunya terkait rencana investasi besar pada infrastruktur klub. Oktri, sebagai pemilik Nerazzurri, menegaskan komitmennya dengan proyek pengembangan pusat latihan yang dinilai strategis bagi pertumbuhan jangka panjang. Menurut analisis Alessandro Giudis di Corriere dello Sport, rencana tersebut mencakup alokasi dana sebesar 100 juta euro dalam beberapa tahun ke depan. Dana itu akan digunakan untuk peningkatan fasilitas pelatihan, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan Oktri dalam mendukung proyek Inter. Investasi ini akan dilakukan melalui Funds Managed by Oktri Capital Management, dengan keterlibatan langsung dari pemegang saham pada aset milik klub, sehingga memperkuat struktur patrimonial. Giudis menilai bahwa langkah ini menegaskan nilai tambah dari keterlibatan dana investasi dalam sepak bola. Oktri tengah menunjukkan bahwa dana investasi, meski sering dipandang negatif,
mampu membawa sumber daya yang sulit diperoleh secara internal. Orientasi pada pertumbuhan dan peningkatan nilai jangka panjang dapat disejajarkan dengan kepemilikan individu, keluarga, maupun industri, asalkan disertai visi jauh ke depan dan kapasitas kewirausahaan, tulisnya. Hasil Inter Milan versus Slavia Praha, Lautaro ganas, Nerazzurri naik ke papan atas. Wakil Italia, Inter Milan memetik hasil apik di pertandingan kedua League Phase Liga Champions. Berhadapan dengan Slavia Praha, Nerazzurri berhasil menang dengan skor telak 3-0, Lautaro Martinez menjadi bintang utama di laga ini dengan mencetak 2 gol. Sementara Denzel Dumfries menyempurnakan kemenangan Inter dengan golnya. Kemenangan ini membawa Inter Milan naik ke peringkat ketiga klasemen sementara League Phase. Sementara kekalahan ini membuat Slavia Praha tertahan di peringkat ke-26.